ilma warzuqna fahmam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami muliakan para alim wal ulama, para asatid wal ustazah, tokoh masyarakat, RT, RW, jajaran pemerintah setempat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Supriyatin beserta keluarganya, kemudian Bapak Romli beserta keluarganya, terkhusus daripada kedua mempelai yaitu adinda kita Indra dan adinda kita Jihan, dan seluruh jamaah yang hadir. Hadirin wal hadirat, saya berdiri di sini bukannya gerot, karena disuruh untuk isi ceramah. Dari sana tadi karena saya baru buka pesantren di Talang Jambi ini, lagi nganukan bangun dari lupa punya sini, dijemput sama Pak Toha. Alhamdulillah saya masih berkesempatan hadir. Ibu-ibu, bapak-bapak, ceramahnya nak lama apa nak sebentar? Nak lama apa nak sebentar? Nah Pak, jelas. Ada yang nak lama, ada yang nak dengar. Ceramahnya nak panjang apa nak pendek? Nak panjang apa nak pendek? Nah, banyak jawab yang pendek. Yang perlu kami sampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan tentang pernikahan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda ayat Allah, Allah jadikan pasangan dua insan manusia itu dari jenisnya sendiri. Kemudian ayat itu menjelaskan mawaddah warahmah. Kemudian ayat itu menjelaskan kita supaya berpikir tujuan menikah adalah untuk mencapai mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta, warahmah itu kasih sayang. Jadi jelas ayatnya, ada rasa cinta, ada kasih sayang. Kemudian Nabi menganjurkan kepada kita untuk mencari jodoh. Fankihul al-mar'ata li arba'in, nikahilah, carilah jodoh itu 4 macam. Yang pertama karena dia cantik, yang kedua karena dia kaya, yang ketiga karena dia keturunan yang baik-baik, yang keempat karena dia mempunyai agama yang baik. Yang pertama kata Rasul li jamaliha, karena dia harus cantik, harus ganteng. Kenapa? Setiap hari kita ketemu dengan pasangan-pasangan kita. Kemudian dinasabiha, karena nasabnya yang bagus. Jelas kita perlu dapat keturunan yang bagus-bagus. Itulah penjelasan Rasulullah. Nah, karena ceramahnya ini tidak panjang-panjang kan, jadi yang jelas saja, bagi istri itu tidak ada beban ngurus rumah. Bagi istri itu tidak ada beban untuk ngurus suami. Bagi istri itu tidak ada beban untuk ngurus anak. Bagi istri tidak dibebankan untuk belanja ke pasar. Bagi istri tidak dibebankan untuk ngurus rumah tangga. Betul Bu? Oh semangat, Bu. Aku bela Bu.
Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terakhir, taat kepada suami. Kalau suaminya merintahkan masak, ya masak. Kalau suami merintahkan untuk ngurus rumah, ya ngurus rumah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, kalau boleh suami itu dijadikan sembahan, maka seorang istri wajib sujud kepada suaminya. Nah, itu perintahnya. Saking besarnya derajat suami. Maka dari itu seorang istri yang taat kepada suaminya, itulah jalan jihad di jalan Allah. Itulah pahala yang melebihi daripada sunnah-sunnah yang lain. Asal taat kepada suaminya, masuk surga. Ada kisah bahwa ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia taat kepada suaminya, dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Di sini insya Allah soleh dan soleh-soleha kalau ini yang ibu-ibu. Amin. Cuman masih galak beruntui suaminya. Masih galak, jengkel dengan suaminya, betul? Insya Allah tidak di sini, tempat lain. Insya Allah tidak di sini. Ya. Nah, perlu kita pelajari apa hak-hak suami, apa hak-hak dan kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri itu gampang, layani baik suami, habis urusan. Ya, suaminya nak main itu terserah, suaminya nak main itu terserah. Ya, yang penting ada duit, betul Bu? Ibu-ibu ini kan materi, memang dalam Quran itu. Kalau suaminya pergi sehari, 2 hari, 3 hari, yang penting ninggal ke duit. Ya dah. Suaminya nak mana-mana, yang penting ada di rumah, ada duit, aman. Karena itulah seorang istri. Kesenangan istri itu adalah duit. Istri itu kalau tidak senang dengan suaminya 3 perkara Bapak Ibu. Yang pertama, omongannya kosong, pikirannya terakhir dompetnya kosong. Masih balik lagi ke duit terus pikirannya. Makanya yang cepat mati lakinya. Nauzubillah. Suami istri, karena di situ ada cinta, mawaddah warahmah, kasih sayang, maka yang punya suami, cintailah suamimu. Karena siapa lagi yang akan mencintai suamimu kalau bukan dirimu? Tidak mungkin tetangga yang datang. Hera, pilu gitu kan? Lasan. Belum ya? Kemudian cintailah istrimu walaupun bagaimana keadaannya, walaupun bagaimana posisinya, walaupun bagaimana akhlaknya, maka seorang suami harus menerima. Itulah jodohmu, itulah yang kau pinta, itulah yang kau harus hadapi. Maka seorang suami harus mencintai istrinya. Ini ada kejadian banyak yang mukul bini. Ya kalau kita tidak menyayangi istri, ya orang lain gak menyayangi. Lagu Roma itu kan, kalau sudah tiada baru terasa. Nah, itu kan. Cuman di sini banyak artisnya ada. Pak Mareta teh artis, Ibu Endang artis, Sholawat Nabi tadi artis juga. Itu pun banyak artis ini. Kalau dimasukkan TV di sini baca banyak artis bertahu. Alhamdulillah. Kemudian yang kami sampaikan, seorang suami tidak boleh ngomong basing. Fakul khairan auliyasmun, ngomong yang baik atau diam. Tidak boleh suami itu ngomong dikit ya tentang cerai bahaya. Kalau masih kumpul zina,
Contohnya zaman mana Ustaz? Yang pertama, kau baliklah ke rumah, itu tolak satu. Hati-hati. Yang kedua, kau baliklah ke rumah, ngedur pintu, dor, diterajangnya pintu, tolak dua itu. Ya, masih bisa rujuk, tolak dua. Tolak satu masih bisa rujuk. Yang ketiga, kalau sudah merejangkan pintu mukul balik ke rumah itu tolak tiga, tidak boleh lagi itu kumpul. Haram. Hati-hati. Kalau wanita yang mengeluarkan kau kuceraikan, kau kuceraikan, kau kuceraikan, kau kuceraikan, itu tidak batal. Ya, yang batal suaminya. Hati-hati. Nah, yang jelas suami istri ini harus memposisikan sebaik-baik mungkin. Kalau nak ribut, suami istri biasa bu ya ribut. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ribut. Contohnya apa Ustaz? Ada namanya istri Rasulullah itu namanya Sauda. Sauda itu uangnya sudah gemuk, besar, berjalan susah. Ngirim makanan kepada Rasulullah. Datang utusan yang sampaikan Rasulullah. Tahu Aisyah, istri Rasulullah yang muda. Ini dari mana? Dari Sauda. Langsung dipaskin ada makanan tadi. Dipungutilah oleh Rasulullah. Sampaikan salamku, sampaikan rinduku. Ini sudah kuterima. Terima kasih. Makanannya lengkap. Na'udzubillah. Yang biasa suami istri ribut itu. Cuman jangan melebihi ayat tadi. Ada ayat yang terakhir itu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, kita itu disuruh berpikir, disuruh berakal. Ciri-ciri orang yang berakal itu yang pertama dia meninggalkan kemuliaan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Allah. Yang datang mulia itu dari Allah. Yang datang dari Allah itu ada 4 sifat. Mulia, kaya, gagah, perkasa. Itu datangnya dari Allah. Yang datang dari manusia itu 4 juga. Yang pertama miskin, sifat manusia itu miskin. Yang kedua manusia itu bersifat lemah. Yang ketiga sifat manusia itu tidak punya apa-apa. Yang keempat manusia itu sifatnya lemah, hina. Ya, jadi itulah yang datang dari manusia. Nah, jadi memang tidak perlu kita. Ciri-ciri orang yang berakal, satu dia menjauhi maksiat. Kalau masih maksiat berarti kurang akal. Itu dalam kitab Kasful Asrar, halaman 8. Kalau nak buka bolehlah ya. Ciri-ciri orang yang berakal itu selalu mengerjakan ibadah. Ciri-ciri orang yang berakal itu dia suka bersedekah. Ciri-ciri orang yang berakal itu orangnya pemurah, baik dengan kerabat, apalagi dengan wong tua. Tidak boleh musuhi wong tua. Durhaka, anak durhaka, jadi maling kundang. Cuman maling kundang disumpah jadi batu. Cobalah disumpah jadi emas, tidak pacak dicukin, pacak dijual, dapat duit. Balik lagi itu duit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari siang. Mudah-mudahan pernikahan ini diberkahi oleh Allah. Pernikahan ini mendapatkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, beres ujungnya itu beres. Ya insya Allah. Laqad yurjali sayfil burun wala burun lima jarha bil lisan. Kalau lidah melukai tubuh, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum doa ini istighfar dulu supaya kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqulu al karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah barakallah wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana unsurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.